Halo semua, selamat pagi para investor. Sudah lama saya tidak upload video. Kali ini seperti biasa, saya akan bahas saham-saham dengan PBV di bawah 1 ya. Dengan PBV di bawah 1. Kali ini yang saya pilih adalah TKIM. Jadi saya akan mereview singkat TKIM. Nah, sebelum lanjut, semua informasi ini sudah ada di aplikasi sekuritas kawan-kawan masing-masing ya. Jadi yang sudah membaca silahkan skip video ini karena video ini khusus untuk yang belum sempat membaca ya. Yang belum sempat membuka aplikasi sekuritasnya. Kenapa saya membuat video-video seperti ini capek-capek? Untuk pengingat saya yang masih investor retail unyu-unyu imut ini agar bisa memilih perusahaan-perusahaan bagus dan tidak termakan isu-isu yang dilemparkan oleh market maker, oleh bandar ya. Isu-isu yang dilemparkan oleh bandar dan trik-trik trading yang dilakukan oleh bandar. Karena lumayan juga udah hilang uang saya di trading ya, di dagang saham ini. Nah, oleh karena itu saya merubah metode mengikuti jejak value investing. Oke. Yang pertama itu sekilas informasi umumnya dulu ya. Nah, Asia Pulp and Paper ini adalah nama dagang perusahaan manufaktur bubur kertas. Sekali lagi, bubur kertas dan kertas yang memproduksi produk-produk berkualitas untuk memenuhi permintaan global yang terus meningkat akan produk seperti tisu, kemasan, dan kertas. Jadi menarik ini ya. Bukan hanya buku tulis produknya. Jadi yang sekarang lagi ramai itu adalah kemasan ya, kemasan. Dan tisu sudah pasti. Produk APP Sinarmas dipasarkan di lebih dari 150 negara, menjangkau 6 benua. Luar biasa marketnya ya. Oh ya, sebelum lanjut, saya kalau berkenan di subscribe ya, karena subscribe adalah hal yang mudah bagi Anda, namun sangat berarti bagi kami. Nanti di deskripsi juga saya akan sertakan link untuk mendownload laporan keuangannya ya. Jadi nggak usah susah-susah menuju ke IDX, tinggal download aja. Oke, semua informasi dari profil tadi saya dapatkan dari webnya yaitu Asia Pulp and Paper ya. Kita lihat dulu ininya webnya ya. Kita lihat dulu perusahaannya ini seperti apa. Nah, apa namanya? Ini adalah perusahaan produksi kertas ya. Ini kita lihat dulu visi dan misinya, kita skip aja karena bisa dibuat sebagus-bagusnya ya. Nah, pendirinya ini adalah Bapak Eka Cipta Wijaya. Ya, beliau berimigrasi dari Fujian, China ke Makassar awalnya pada tahun 1930 ya. Jadi sudah cukup lama sebelum Indonesia merdeka malah ini ya. Nah, TKIM ini grup usaha dari Sinarmas ya. Ada banyak grup usahanya dan salah satunya adalah ini, TKIM ini. Kita lihat produknya apa saja. Wah, ada banyak ya, saya nggak baca. Silakan kawan-kawan cek di websitenya. Yang menurut saya penting adalah produknya ini digunakan untuk apa. Kita lihat penggunaannya. Untuk kemasan banyak banget untuk kemasan ya, dari kemasan makanan, beauty care, farmasi, mainan, dan rokok. Dan produk-produk yang elit selain tisu ya. Jadi produknya ini adalah sehari-hari kita gunakan dan kita lihat. Oke. Kita lanjut ya. Laporan keuangannya bisa teman-teman download juga di IDX, tapi sekali lagi saya akan sertakan di deskripsi nanti linknya untuk langsung mendownload laporan kuartal terakhir. TKIM berada di sektor bahan baku. Oke. Ini ada nomor teleponnya, emailnya, silakan lihat nanti di aplikasinya, tidak saya bacakan. Listing date-nya itu 1 Januari 2001. Dengan IPO price 9.500 ya. IPO shares-nya 9.300.000 dengan nilai IPO
88 billion, 88 miliar pada waktu itu loh. Pemegang sahamnya yaitu PT Purinusa Eka Persada sebesar 59% dan masyarakat sebesar 40%. Masih bagus ya, jadi pemilik masih memiliki kontrol kepada perusahaannya. Namun yang perlu menjadi perhatian adalah pemegang sahamnya, direksi dan komisarisnya itu tidak ada. Nggak ada. Dari sisi manajemennya ada Bapak Suhendra sebagai Presiden Direktur dan Bapak Anton Mayola sebagai Direktur, Arman Suteja Direktur, dan Agustian Rahmansyah Partawijaya. Tolong diperhatikan nama-nama yang ada di manajemen ya, karena siapa tahu dia terlibat kasus ya. Sedangkan komisarisnya juga ini ada Pak Saleh Husin, Presiden Komisaris, komisarisnya Sukirta Mangkuwijaya, Arthur Tahija, komisarisnya, dan Hendra Jaya Kosasih, komisarisnya. Untuk independen komisaris yaitu ada Bapak Pande Puturaka, Bapak Dedi Saleh, dan Bapak Ramlan. Oke. Kita lanjut ke faktor kunci pertumbuhan dari laporannya. Pertumbuhannya semuanya di atas 10%. Bagus ya. Semua pertumbuhannya di atas 10%. Dari pendapatan dan earning per share-nya. Oke, saya lanjut. Aliran kasnya ini perlu kita perhatikan juga uangnya diapain. Oke. Cash from yang pertama itu cash from operation ada 1 miliar. Oke. 1.800 itu 1 triliun ya, maaf ya. Kemudian dia memiliki free cash flow. Free cash flow kasnya yang dia menganggur itu sebesar 1.317 miliar. Luar biasa nih. Dari sisi neracanya total ekuitasnya itu 28.562 miliar. Dan income statement-nya, laba ruginya itu masih besar ya. Gross profit-nya aja sampai year to date sampai bulan ini 1.363 miliar. Oke. Perusahaan ini juga aktif membagikan dividen ya. Terakhir membagikan dividen itu di tanggal 21 Juni 2022. Dari sisi kemampuan mencari keuntungan bagus nih ya. Nggak ada yang minus. Nggak ada yang minus, profitability-nya positif semua. Dan rasio hutangnya kecil banget. Debt to equity ratio yang paling bawah itu ada di 0,35. Nah, yang menarik lagi adalah current book value per share-nya nomor 2 dari bawah itu sebesar 9.174 ya. 9.174. Saat ini harganya di 7 ribuan ya. Kita lanjut ke valuasi. Yang penting-penting aja ya, yang menurut saya penting, semua sih penting yang menurut saya sebagai investor retail unyu-unyu, yaitu current price to book value-nya yang nomor 3 dari bawah. Current price to book value-nya masih di 0,81 ya, masih di bawah 1. Jadi margin of safety-nya masih ada. Kita lihat grafiknya 1 tahun sudah mulai balik arah. Ya, grafik tahunnya sudah mulai balik arah, sempat di harga di bawah 6.500 ya. Kemudian year to date sampai hari ini, sampai dari awal tahun sampai hari ini, sudah dari awalnya itu di 7.600 sudah kembali ke harga awalnya. Apakah dia akan naik lagi? Kita nggak tahu ya. Dan grafik 3 bulannya ini menunjukkan performa yang menarik ya, yang bagus, sudah tinggi ini ya. Hati-hati juga untuk 3 bulanan untuk jangka pendek ya. Dari sisi keuangannya kita lihat asetnya meningkat terus. Tapi yang menarik dari kuartal 1 ke kuartal 2 ini utangnya bertambah ya. Yang blok biru muda. Rasio utangnya juga bertambah. Dan laba ruginya bagus banget. Ada peningkatan terus. Kita lihat dari bid offer-nya.
Ini perlu juga sih menurut saya ya. Kita lihat bid offernya nggak terlalu tebal. Jadi belum banyak yang melirik ya kawan-kawan. Belum banyak yang melirik. Silakan perhatikan. Terus dari sisi insider kita lihat, wah ini perlu diperhatikan juga ya. Insidernya jualan juga nih, dagang juga dia di sini ya. Terakhir itu dijual sahamnya tanggal 25 Juni ya. Oke, menarik. Data BBV 3 tahun terakhir sempat menyentuh PBV di atas 1,92, di atas 1,92. Wah, sekarang PBV-nya di 0,81 tadi ya. Menarik banget nih menurut saya. Kemudian data PE-nya juga sempat menyentuh di 40 kali. Sekarang PBV-nya di 4 kali ya. Oke. Oke, sekian dari saya. Semoga bermanfaat para investor. Selamat pagi.